Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Yohanes Pajamata. Saat ini saya mengajar di sekolah SMP Mas Dirini Kota Bekasi. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa BPG dalam jabatan gelombang 2 pada LPTK Universitas Negeri Jakarta pada Prodi Pendidikan Seni Rupa tahun 2023. Saat ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran di kelas 7 pada mata pelajaran Seni Rupa yang berjudul Menggambar Alam Benda Menggunakan Teknik Dussel. Terima kasih, selamat menyaksikan. Salam. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi semuanya anak-anak yang terkasih, silakan duduk kembali. Oke, silakan yang bertugas 2, silakan untuk dipimpin 2 pagi. Silakan. Pak Fajar dan teman-teman, mari kita bersatu ke dalam doa. Selamat pagi, Bapak, terima kasih kalau telah mengumpulkan kami di tempat ini pada pagi hari ini sehingga kami akan memulai pelajaran SBK. Kiranya Engkau memberkati kami hingga dari awal pelajaran hingga akhir. Terima kasih, amin. Silakan duduk kembali. Baik semuanya, selamat pagi kelas 7F. Pagi, Oke, terima kasih. Hari ini kayak luar biasa kalian ya, kompak. Mungkin untuk mengawali jumpa pada pembelajaran materi pada pagi hari ini, mungkin Pak Fajar akan absen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Coba kita akan lihat bersama. Ya. Oke, saya dari nomor absen pertama, Agnes. Hadir, Pak. Ada. Oke. Gisela. Hadir, Pak. Oke, ada ya. Kemudian Mikael Edgar. Hadir, oke. Berarti ada di sini semua. Kita siap menerima pembelajaran, ya. Mungkin sebelumnya Pak Fajar akan menerangkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kebetulan pada pagi hari ini kita akan belajar menggambar alam benda, ya, menggambar alam benda. Kemudian nanti untuk spesifikasinya kita akan menggunakan teknik Dussel. Ya, mungkin kira-kira ada yang sudah paham dengan teknik Dussel? Tujuannya pembelajaran, ya, ini ada berhubungan dengan KD, ya. Yang pertama adalah kalian nanti belajar untuk bisa mengidentifikasi teknik gambar alam benda. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalian bisa mendefinisikan arti kata gambar alam benda beserta dengan tekniknya, khususnya untuk teknik Dussel juga. Jadi biar kalian paham juga ya untuk arti katanya. Kemudian kalian juga kan untuk bisa mencontoh gambar objek benda ya, maksudnya ya, yang sudah kalian bawa ya kan, itu nanti akan kalian contoh, kalian mengamati bentuknya bagaimana, terus kemudian proporsinya bagaimana. Nah, di situ kalian nanti akan belajar bersama-sama ya. Kemudian nanti kalian juga pasti proses sketsa ya. Nah, nanti lebih lanjut akan saya jelaskan saat kalian nanti dalam proses pembelajaran ya. Oke, mungkin ada pertanyaan kalian? Itu tujuan pembelajaran kita. Tidak ada? Oke. Baik anak-anak,
Sekarang Bapak akan menerangkan tentang materi, yaitu materi Busel. Ya, silakan kalian memperhatikan dan nanti boleh bertanya bila memang ada pertanyaan. Ya, oke. Saya akan menerangkan secara di sini. Ini PowerPoint. Ya. Oke. Pertama diawali dengan pengertian gambar alam benda. Ya, karena memang bab kita adalah gambar alam benda, jadi kalian harus tahu alam benda itu apa saja. Alam benda di sini tertulis, yaitu adalah menggambar dengan memindahkan objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita dengan tepatnya seperti keadaan benda yang sebenarnya menurut arah pandang dan cahaya yang ada. Kemudian tidak hanya benda, flora fauna juga bisa menjadi objek, ya. Nah, di sini seperti kayak tumbuhan, hewan, benda mati, kayak batuan, kayu dan sebagainya itu bisa menjadi objek, ya. Nah, gambar bentuk adalah cara menggambar dengan menurut objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Semakin mendekati rupa, maka gambar bentuk yang dibuat semakin sempurna. Objek gambar dapat berupa benda mati, flora, fauna, manusia, atau alam sekitar. Oke, jangan lupa ya bahwa kalian dalam bekerja ini, dalam belajar ini, kalian selalu berpatokan dengan profil Pancasila. Ya, profil Pancasila itu apa? Nah, jadi ada beberapa hal atau poin yang akan kita ambil. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa itu. Kemudian yang kedua, itu berkebinekaan global secara umum. Ya. Nah, kemudian yang nomor 3 itu gotong royong. Jelas, karena nanti kalian pastinya sering berdiskusi, bekerja sama dengan temannya. Ya. Kemudian mandiri, jelas. Walaupun berkelompok, kalian juga nanti dituntut untuk sendiri-sendiri kerjanya. Ya. Kemudian berpikir kritis, jelas. Ya. Jadi kamu berpikir bagaimana menemukan sebuah masalah, berproses sampai menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir kreatif, jelas. Karena ini hubungannya dengan mata pelajaran SBK, kalian dituntut juga untuk berkreatif secara mandiri. Itu ya. Jadi itu profil Pancasila kita. Oke, kemudian untuk capaian pembelajaran atau elemen, ya, itu ada beberapa poin yang kalian harus ketahui. Karena itu sebagai dasar nanti kalian dalam berproses ini. Yang pertama itu adalah kalian bisa mengalami, merasakan, ya, terjun langsung praktek ini bagaimana rasanya, itu mengalami. Yang kedua itu menciptakan, jelas, kamu menciptakan gambar, menciptakan karya secara mandiri ataupun nanti secara berkelompok juga, ya. Kemudian merefleksikan, jelas, merefleksikan berarti setelah kamu bekerja, belajar itu apa sih? Yang selanjutnya adalah berpikir dan bekerja secara artistik, jelas, ya, seperti yang tadi profil Pancasila, kamu tuntut untuk kreasi. Karena nih, mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan ini ada beberapa media alat yang saya bawa, ya kan? Jadi kalian juga biar tahu ya. Nah, yang pertama pensil biasa. Kalian pasti punya ya, semuanya pensil ya. Punya kan? Oke. Nah, kemudian kalau ini tidak usah kalian lihat, ini kuat tidak ada bunganya ya. Oke. Kemudian ini ada namanya pensil Conte. Pensil Conte itu pensil yang hitam pekat, ya. Nah, itu cepat, cuma kalau ini cepat habis untuk pensilnya. Nah, kemudian ada lagi namanya grafit. Nah, grafit ini ukurannya krayon, ya, seukuran krayon. Cuma dia ini adalah bahan untuk membuat pensil. Jadi isinya pensil itu seperti ini. Terus adalah stem, paper stem. Ini untuk dusel khusus. Ini terbuat dari kertas, ya, tetapi dia dibalut dengan berlipat-lipat sehingga keras. Nah, jadi ini menggantikan, kalau kalian mungkin yang sering kalian gunakan itu kayak cotton bud, ya kan, tisu, ya kan, kapas mungkin atau jari kalian. Nah, ini bisa diganti dengan ini. Mungkin langsung saja Pak Fajar akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggambar dusel secara baik dan benar, ya. Oke. Nah, di sini saya akan menggambar objek yang mungkin sederhana, ya. Mungkin sebagai contoh itu objek kelinci. Oke, saya membuat sketsa dulu, mungkin agak sedikit cepat ya. Arsiran, kamu
goresannya, maksudnya anak-anak ya, goresannya itu berarti lurus seperti ini, ya. Nah, itu kalau arsiran. Tetapi kalau dusel itu miring, jangan lupa miring, ya. Nah, misalkan kita tentukan ini, letak cahaya ada di sini, misalkan. Berarti di sini terang atau gelap, anak-anak? Sebelah kiri, kalau cahaya ada di sini. Terang, oke, ya. Kemudian yang di tengah-tengah berarti sedang. Kemudian yang sebelah sini, sebelah kanan gelap. Oke, berarti kalian sudah paham tentang degradasi ya. Oke, sekarang ya. Nah, terus ini untuk dusel ini memang cocok untuk bagian yang luas, anak-anak. Tidak cocok untuk bagian yang sempit. Nah, biasanya kalau sempit kalian kombinasikan dengan arsiran ya. Nah, jadi seperti itu. Kecepatannya atau hasilnya waktunya itu lebih cepat daripada arsir. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, anak-anak mungkin untuk contohnya ya mungkin seperti ini ya kan. Mungkin tidak semua Pak Fajar akan semuanya saya gores dengan dusel ya kan. Cara memegangnya seperti kayak dusel tadi. Jadi seperti kayak pensil atau mungkin grafit tadi yang Pak Fajar gunakan. Jadi miring seperti ini sama ya. Nah, jadi miring seperti ini anak-anak ya. Kalian usapkan saja. Tetapi jangan lupa ya, atur tekanannya. Tekanannya berbeda-beda. Nah, di saat yang gelap, nah berarti tekananmu jangan terlalu tekan. Bagian yang sedang agak ditekan. Kemudian bagian yang terang tekanannya lebih keras. Nah, jadi seperti ini. Tadi sudah paham ya tentang tutorial demo menggambar objek benda menggunakan teknik dusel ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang penilaiannya bagaimana. Anak-anak nanti untuk penilaiannya akan saya jelaskan ya. Jadi bagaimana sih penilaiannya untuk dusel ini ya. Yang jelas kalian diawali dengan diskusi, kemudian sketsa, kemudian praktek langsung menggunakan teknik dusel, dan nantinya presentasi. Jadi untuk penilaiannya untuk diskusi ya kan, itu jelas kalian itu yang pertama kerjasama, kekompakan. Yang kedua anak-anak untuk penilaian sketsa ya, untuk penilaiannya untuk sketsa itu goresan jelas, kemudian sesuai objek benda yang kalian bawa. Nah, jadi penilaiannya seperti itu. Kemudian untuk jadwalnya untuk berproses minggu pertama ini jelas ya, kalian diskusi dan membuat sketsa. Pertemuan kedua berarti minggu depan kalian berarti melaksanakan proses teknik dusel atau praktik dusel. Nah, itu untuk minggu kedua atau minggu depan. Kemudian minggu ketiga, minggu ketiga berarti kalian presentasi. Dan nanti kita berakhir di pameran. Ya, jadi nanti untuk kalian karya-karya yang sudah selesai itu nanti dikumpulkan ke Pak Fajar, nanti akan saya seleksi, ya kan? Kemudian nanti akan saya pajang di sebuah pameran dengan gabungan kelas 8 dan kelas 9. Silakan sekarang kalian membentuk kelompok. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan untuk membentuk kelompok SBK Seni Budaya. Ya, waktu untuk saya serahkan untuk kalian. Silakan. Dan sekarang kalian akan mendiskusikan kira-kira tema apa yang akan kalian pilih dalam nanti berproses dalam membuat gambar teknik dusel ini ya. Untuk temanya terserah mau tema apapun ya. Nah, kemudian silakan kalian tulis untuk hasil diskusinya di GCR. Kalian bisa melihat di GCR di situ sudah Bapak buat untuk foldernya di situ. Ya, silakan kalian bisa mengetik dan diupload di situ ya. Cukup diskusi mungkin selesai ya, karena hanya 20 menit saja untuk kalian. Nah, sekarang kalian silakan dari hasil diskusi dengan teman-teman yang sekelompok itu, silakan kalian bisa menerapkan objek benda apa yang akan kalian contoh, yang akan kalian gambar dalam teknik dusel ini ya. Oke. Buah-buahan, Pak. Oh, buah-buahan ya. Oh, kamu berarti menggambar stroberi ini ya? Iya.
bagus ya, strawberry itu bentuknya estetik ya, warnanya merah, kemudian ada teksturnya juga gitu kan. Nah, kamu apa kalau jawabannya? Oh cherry ya, oh bagus ya. Tapi mungkin ini ada yang model langsung sama tidak langsung ya. Ya langsung berarti buahnya langsung, tapi yang tidak langsung berarti kalian mencontohnya lewat HP kalian ya. Oke, pengajar akan bertanya pada salah satu dari kalian, mudah-mudahan kalian bisa menjawab ya. Nah, mungkin saya akan bertanya kepada Flo ya. Coba menurut kamu apa sih itu pengertian teknik Dussel? Menurut saya teknik Dussel adalah teknik gambar yang untuk menentukan gelap dan terangnya objek, lalu digunakan pensil gambar untuk yang digunakan itu secara rebah atau miring. Baik, terima kasih untuk Flo. Ternyata kamu sudah paham dan jawabannya 100 buat kamu. Ya, tepuk tangan anak. Oke, sekarang saya lontarkan. Barangkali ada pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Kalau mungkin ada sesuatu yang belum paham atau mengenai apapun yang berhubungan dengan Dussel, silakan. Saya persilakan. Pak, maaf Pak, saya izin bertanya. Tadi bedanya teknik arsir sama teknik Dussel itu apa ya Pak? Saya kurang dengar tadi. Masih. Oke, baik. Bagus atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi sempat saya jelaskan tadi ya. Cuma mungkin kalau belum jelas saya akan jelaskan lagi ya. Jadi gini, teknik arsir sama Dussel itu hampir sama, 11-12 atau kakak adik. Nah, alatnya sama itu. Cuma cara memegang, menerapkannya berbeda. Nah, untuk arsir itu kalian memfungsikan bagian ujungnya ini yang kecil. Nah, kalau arsir biasanya untuk jangkauan yang kecil, sempit. Nah, tetapi memang hasilnya itu detail, tetapi memang lama. Nah, tidak cocok untuk bagian yang luas, misalkan langit atau tanah. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus lurus, tegak ya untuk posisi pensilnya. Tetapi kalau Dussel, nah, harus miring. Jadi yang difungsikan bukan ujungnya sini, tetapi miringnya. Nah, memang jangkauannya luas, cepat selesai, cuma hasilnya agak ngeblur. Biasanya Dussel dikombinasikan dengan teknik gosokan, seperti Pak Fajar tadi sampaikan. Nah, jadi seperti itu untuk bagus. Gimana, sudah paham? Paham Pak? Oh iya, oke. Pak. Ya, baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai. Ya, jadi kita sudahi untuk pembelajaran pada pagi hari ini dan kalian diakhiri tadi dengan tanya jawab. Ya. Oke, Bapak akan simpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, yang jelas kalian baru saja mengalami proses bekerja sama, bergotong royong, menciptakan sebuah ide kreatif dan berpikir kritis. Nah, di sini kalian mencari ide menggambar, ya kan? Kemudian itu kalian tuangkan dalam sebuah sketsa, dan nantinya sketsa itu akan masih berlanjut anak-anak, ya kan? Untuk minggu depan, yaitu kalian nanti terapkan teknik Dussel di situ, ya? Paham ya? Nah, oke. Kemudian setelah saya simpulkan, nah sekarang kalian coba melihat di HP masing-masing. Di situ ada soal refleksi pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Sudah saya set, sudah saya buat foldernya di KJR. Nah, silakan kalian dibuka, kemudian mohon semuanya mengisi. Di situ ada sekitar 5 soal, ya. Nah, silakan diisi, kemudian kalian upload. Ya. Hari atau minggu depan saya akan informasikan. Jadi kalian minggu depan sudah menerapkan teknik Dusselnya. Jadi jangan sampai sketsa yang sekarang kamu buat bagus-bagus itu ketinggalan, ya. Tetap semangat, tetap menjalin kerjasama dengan teman, ya. Karena teman itu adalah yang membuat kita semangat. Tanpa teman kita tidak bisa bekerja sendiri, ya. Oke. Jadi seperti itu pesan saya, dan selalu jaga kesehatan, ya. Oke, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Silakan ditutup dengan doa penutup pembelajaran. Silakan yang bertugas ya. Tuhan, terima kasih sudah menyertai kami dari awal belajar dan SPK sampai akhir ini. Sekarang
kami akan melanjutkan pelajaran selanjutnya ke pimpinan kami supaya dapat mengerti pelajaran selanjutnya. Amin. Baik, terima kasih doanya. Ya. Oke, anak-anak, terima kasih. Selamat siang dan sampai ketemu minggu depan. Ya. Oke, untuk soal pemantik itu ada 3. Nanti silakan setelah saya sebutkan soalnya apa saja, silakan kalian semuanya membuka HP masing-masing, kemudian membuka gajarannya masing-masing dan silakan dibuat di situ. Ya, aman. Itu soalnya adalah bagaimana cara Anda dalam meningkatkan kerjasama dengan sesama teman. Mbak, apa peran teknologi dalam era pembelajaran digital masa ini? Nah, itu yang jelaskan pentingnya pengembangan keterampilan literasi saat pembelajaran di kelas. So, praktek ini kita belajar berproses, ya, berproses dari awal sampai akhir, dan kalian mengalami semuanya, tahu dari langkah 1 sampai terakhir, ya. Kalian simak untuk video yang Pak Fajar akan tampilkan di sini, ya. Nanti silakan kalau mau bertanya di proses video boleh, atau di akhir video boleh silakan bertanya kalau memang ada yang belum jelas, ya. Oke, saya tampilkan videonya.
karya teknik Dussel dan ini Bapak sengaja buat untuk kalian, ya kan? Nah ini ada gambar apa nih? Buah-buahan ya, buah-buahan dengan ada gelas. Nah ini ada namanya teknik shading di sini, yaitu kilau. Nah ini gimana biar kelihatan gelasnya kayak mengkilat. Nah itu ada teknik khusus ya. Ini juga menggunakan teknik khusus juga. Nah ini yang pertama, gambar yang pertama. Yang kedua, ini gambar apa anak juga sebutnya? Angsa. Siapa yang di rumah memelihara angsa? Oh tidak ada, berarti sama ya, saya juga tidak. Ya. Oke, angsa ini sangat benar-benar Dusselnya kuat, kelihatan dari atasnya sini, ya. Jadi ngeblur. Nah, ini bagus banget kalau misalkan angsa ada di danau yang sedang berembun atau mungkin ada kabut. Nah, itu teknik Dussel itu kuat ya, adalah teknik Dussel ya. Oke, akan saya bagi untuk kalian satu persatu kelompok. Nah, ini untuk kalian ya. Nah, silakan nanti kalian bisa melihat ya. Ini nanti pas. Yang saya nilai pertama adalah bentuknya yang benar. Misalkan buah apel ya buah apel, jangan buah apel jadi buah duku ya kan, buah kedondong dan sebagainya harus bukan ya kan. Jadi harus pas ya. Kemudian yang kedua goresan jelas ya, menggambar pasti diawali dengan goresan. Goresannya gimana kalian mantap atau tidak, ragu-ragu atau tidak, itu kelihatan dari goresannya ya. Itu. Kemudian yang ketiga komposisi ya. Komposisi itu berarti kamu menerapkan, ini adalah balance atau keseimbangan ya. Ini saya ambil tadi. Jadi kamu kalau menggambar anak-anak ya, jangan sampai terlalu ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, kemudian ada daerah yang kosong banyak. Nah itu berarti keseimbangannya kurang. Jadi harus pas, dilihat juga enak. Nah jadi itu kriteria untuk penilaian selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah kreativitas jelas. Kreativitas itu dilihat kalian pertama memilih objek itu sudah berkreativitas. Kamu mencari objek kan berarti memikir, ya kan? Praktek untuk teknik Dussel ini, tetapi sebelumnya saya ingat kita melakukan proses ini semua dari awal sampai akhir kita tidak lepas dari namanya profil Pancasila, ya kan? Nah apa itu? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, ya kan? Kemudian kreatif, bergotong royong. Seperti ini kamu kerjasama gotong royong, ya kan? Tidak hanya individu. Nah, kemudian yang jelas berbineka tunggal ika. Kamu berkelompok, pasti di sini satu kelompok ini pasti kamu banyak perbedaan, ya kan? Mungkin kalian banyak ras, suku, agama dan sebagainya, tetapi tidak menjadi masalah perbedaan, tapi perbedaan itu menjadi satu kesatuan untuk menuju tujuan yang sama. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian amati struktur bentuknya, ya, gelap terangnya. Itu ya silakan ya. Gambar Rubik Pak. Gambar Rubik ya. Iya. Oh ini berarti kayak permainan itu kan? Ah, bisa diputar-putar itu ya. Iya yang Nah, berarti ini temanya apa kalian? temanya lebih ke koleksi pribadi sih. Oh koleksi pribadi. Nah kan koleksinya apa? Oh ini saya koleksi ini saya jam Pak. Oh jam ya, Iya. jam tangan ya. Oke. Kemudian si Jericho apa? Ini Pak, kotak pensil Pak. Oh, kotak pensil. Iya favorit. Berarti di rumah punya banyak ya koleksi Iya, ya. Pak. Oke. Jadi itu apa sih nggak sia-sia ini mengajarkan semuanya dari proses pertama sampai akhir ya. Ada yang membuat buah, ada yang membuat mainan, jam, kotak pensil, bunga ya kan. Kemudian itu lumba-lumba, nuri, pinguin, kura-kura, pokoknya kompleks di sini semuanya ya. Luar biasa, kalian hebat ya. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sekarang jangan lupa nanti kalian foto, upload di JCR. Sudah saya siapkan filenya di sana, ya, foldernya di sana. Silakan kalian upload ya, jangan sampai tidak. Karena ada untuk pembelajaran menggambar alat benda dengan teknik Dussel ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah untuk menggambar teknik Dussel ini adalah
teknik yang kita lakukan itu mirip dengan arsiran ya, atau mungkin varian atau variasi dari arsiran, di mana kalian itu menggunakan teknik ini dengan goresan yang miring ya, kemudian dengan jangkauan yang luas. Memang hasilnya agak sedikit keblur, tetapi cepat karena untuk bagian yang luas. Balik ke HP, ambil HP-nya, buka, dan silakan untuk menjawab 3 soal refleksi ya. Ini minggu depan kalian jangan lupa presentasi. Kemudian di GCR itu untuk foldernya sudah Pak Fajar buat. Silakan nanti sebelum tampil untuk minggu depan kalian membuat PowerPoint-nya atau Canva boleh. Silakan kalian bisa upload di GCR dulu ya. Untuk bahan materinya jangan lupa kalian menjelaskan tema yang dipilih ya. Oke, hari ini mungkin untuk presentasinya kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Nanti kelompok 2, 3 dan seterusnya ya. Sebelum mulai saya mau pantun dulu nih. Ntar jangan lupa bilang cakep ya. Siap. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera. Jalan ke Bukit Tinggi. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkan kami memulai presentasi. Halo semua, kami dari kelompok 1 SBK. Kami akan memulai presentasi kami tentang gambar alam benda. Sebelumnya perkenalkan kami memperkenalkan diri. Saya Felita dari absen 14. Saya Nika dari absen 8. Saya Teresa nomor absen 28. Saya Benjamin nomor absen 6. Saya Ivan absen 18. Selamat menyaksikan. Tema yang dipilih adalah menggambar alam benda. Tema yang dipilih untuk menggambar alam benda adalah tanaman atau tumbuhan. Bentuk dari objek tanaman atau tumbuhan ini memiliki penampilan yang beragam dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Tanaman dan tumbuhan sendiri juga tidak sulit ditemukan di Google atau di lingkungan sekitar, sehingga memudahkan kami sepakat menjadikan tanaman atau tumbuhan ini sebagai tema kami. Jadi teknik yang kami pakai itu adalah teknik visual, yaitu teknik menggambar yang penentuan gelap atau terang objek gambar itu menggunakan pensel gambar yang digoreskan dalam posisi yang miring atau lebar. Nah, kita ada alat teknik 8, itu adalah pensel kayu, paper stamp, tisu, bat, dan kertas A3. Baik anak-anak, tadi sudah presentasi ya, sudah bagus, dan jangan lupa endingnya kita itu kita akan pameran bersama dengan kelas 9 dan kelas 8 ya. Silakan, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk karya kalian yang original atau mungkin yang asli dalam kertas, silakan dikumpul ke Pak Fajar. Nanti akan saya buat display dan mungkin saya figuran, nanti akan ditampilkan di acara kegiatan pameran bersama ya. Oke, saya akhiri, selamat siang.